Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikri Fauji sebagai pengelola unit peternakan dan unit pengolahan susu Pesantren Pertanian Darul Falah. Kemudian unit peternakan ini adalah unit usaha milik pesantren. Kemudian tidak cuman dari farmnya aja, kita ada juga pengolahannya gitu. Jadi di sini tuh unit peternakan sapi perah yang menghasilkan susu. Susunya kita olah menjadi produk turunannya seperti yogurt, terus susu pasteurisasi gitu, kefir dan lain-lain lah, gitu banyak. Nah, kemudian kalau di sini kita bisa lihat di sini ada 6 ekor sapi perah yang udah dewasa, udah masuk ke fase induk laktasi. Jadi 6 ekor ini semuanya udah masuk ke fase dimana dia diperah gitu. Tapi ada beberapa untuk sekarang yang tidak diperah karena sudah memasuki fase bunting tua gitu. Bunting tua itu sekitar umur 7 bulan kebuntingannya. Jadi untuk persiapan lahiran kita nggak diperah gitu. Yang lainnya ada sekitar 4 ekor yang diperah gitu. Kemudian ini kan lokasinya alhamdulillah jauh dari keramaian di kota gitu ya, maksudnya agak mojok lah gitu. Nah, ini juga jadi salah satu keuntungan. Kenapa? Karena kayak kemarin waktu pandemi sapi, alhamdulillah kita nggak kena gitu. Mungkin karena salah satunya adalah lokasinya yang jauh dari keramaian itu gitu. Kemudian yang kedua di sini posisinya cukup tinggi, jadi cuacanya atau iklimnya itu cocok untuk sapi perah, cukup dingin gitu. Paling gitu perkenalannya. Kalau mau ada yang tanyain mangga. Sapinya jenis apa? Nah, oke, sapi ini merupakan jenis sapi perah ya. Tapi bangsanya itu bangsa FH gitu. Jadi sapi perah sama sapi potong itu kan turunan bangsanya banyak. Nah, di sini sapi perah ada FH, ada juga namanya jersey, banyak juga yang lainnya gitu. Kalau yang di sini yang dipelihara sapi FH. Kenapa? Karena keunggulan sapi FH ini merupakan sapi perah yang memiliki produktivitas paling banyak secara kuantitas dibanding bangsa-bangsa sapi perah lainnya. Gitu. Kalau misalkan salah satu yang selain Eva itu ada jersey itu kuantitas produksi susunya tidak sebanyak FH, tapi kualitasnya lebih bagus daripada susu FH gitu. Nah, oke, dari pakannya kita menggunakan hijauan sama konsentrat. Hijauannya kita punya rumput gajah nih di sekeliling kandang ini. Gitu. Jadi nggak jauh-jauh ngaritnya. Kemudian untuk konsentratnya ada konsentrat kering, kita beli langsung dari pabrikan. Yang dimana itu di dalamnya ada bungkil kedelai, ada kopra, ada polar, udah macam-macam di mix gitu ya. Itu konsentrat keringnya. Konsentrat basahnya kita pakai ampas tahu gitu. Dikasih pakannya mulai dari pembersihan, memandikan sapi, pemberian pakan, pemerahan itu dalam 1 hari 2 kali kalau di sini gitu. Jadi pagi itu mulai startnya 5:30, kemudian sorenya itu jam 1 gitu. Oke. Alat perahnya yang mana? Alat perahnya kita sudah menggunakan mesin perah yang portable gitu. Di belakang ya di pemerahannya. Nah, itu jadi untuk pemerahan sendiri kita menggunakan mesin, tapi ada momentum di mana dia harus diperah sama manual, yaitu ketika waktu pentirisan. Jadi setelah menggunakan mesin perah itu, kalau misalkan mesin perah kan ada tekanannya ya. Kalau semisal nyampe kosong banget itu tetap
di apa namanya dipasang itu bahaya ke putingnya. Jadi putingnya itu bisa jadi bermasalah nantinya. Nah makanya nggak sampai kosong banget itu udah dilepas. Terus kita bereskan dengan pentirisan secara hand milking, secara manual gitu. Untuk proses pemerahannya sendiri kita pertama itu ya tentunya harus dibersihin dulu ya semuanya, lantainya, kemudian sapinya. Kemudian untuk awal pemerahan itu kita pembilasan menggunakan air hangat. Nah, air hangat ini tujuannya untuk merangsang si susu itu keluar gitu. Setelah dibilas pakai air hangat, kemudian kita celup dipping. Jadi celup kalau kita pakai iodin ya, supaya kuman-kumannya mati gitu. Habis itu ada tahapan stripping. Stripping itu pengeluaran susu pertama kali sebelum pemerahan sebanyak 2-3 kali pemerahan. Itu tujuannya untuk melihat si penampakan susu itu apakah mastitis atau enggak gitu. Bagus atau enggak gitu. Kalau yang mastitis kita bisa lihat dari penampakan susunya itu ngegumpal gitu. Tapi kalau misalkan encer kayak biasa gitu, itu berarti aman gitu. Itu bisa dilanjutkan dengan proses pemerahan selanjutnya. Tapi kalau misalkan ditemukan menggumpal, maka yang ini nanti pemerahannya terakhir dan dibuang susunya gitu. Jadi nggak aman kalau untuk dikonsumsi. Nah tadi setelah stripping, setelah pengeluaran susu pertama, itu kemudian dilanjutkan pemerahan, pemasangan mesin perah, ditunggu, kemudian kalau udah beres di pentirisan tadi ya, pentirisan pakai tangan. Kalau udah beres di dipping kembali gitu. Tujuannya supaya kan karena puting itu kebuka kalau diperah, jadi supaya aman, nggak masuk kuman, nggak masuk bakteri, kita dipping lagi gitu, dicelup puting lagi pakai iodin gitu. Untuk melahirkan itu berapa bulan? Oke. Sapi itu mengandungnya sama kayak manusia gitu, 9 bulan 10 harian lah gitu. Nah tapi dalam satu siklus itu sapi setelah melahirkan, dia itu 2 bulan setelah melahirkan nggak boleh langsung dikawinkan. Kenapa? Karena supaya si perutnya, uterinya itu ada involusi uteri, jadi perbaikan. Ya kalau misalkan di manusia mah ini masa setelah melahirkan di fase ya. Nah itu. Jadi di sapi juga nggak boleh langsung dikawinkan selama 1,5 bulan sampai 2 bulan lah. Kemudian setelah itu baru boleh dikawinkan. Nah perkawinannya di sini menggunakan sistem inseminasi buatan. Inseminasi buatan itu menggunakan ada namanya ibegan ya, namanya ibegan. Oleh inseminatornya dilakukan perkawinan secara suntik gitu. Jadi nggak alami kalau di sini. Kemudian setelah itu bunting. Nah bunting selama kebuntingan setelah mencapai 7 bulan baru pemerahan dihentikan gitu. Jadi setelah melahirkan diperah sampai nanti kebuntingan 7 bulan. Setelah itu masuk masa kering kandang. Jadi nggak diperah. Nah setelah 2 bulan masuk masa kering kandang, otomatis kan mau lahiran tuh 9 bulan. Nah setelah melahirkan baru bisa diperah lagi gitu. Untuk kelahirannya sendiri biasanya kalau kita penanganannya selama dia bisa lahir secara normal kita nggak bantu gitu. Tapi kalau kelihatan kesusahan, kemudian ada si sapinya nggak sesuai keluarnya gitu, baru itu ada asis atau bantuan gitu. Nah setelah keluar si pedetnya, si anaknya itu, kita biasanya usahakan 1 jam sebelum setelah melahirkan itu dikasih kolostrum. Kolostrum itu susu pertama kali yang keluar dari ambing si sapi gitu. Warnanya agak beda sama susu biasa. Dia itu memiliki kekentalan yang lebih daripada susu biasa dan memiliki warna kuning gitu. Nah ini yang harus
kasih ke pedet ya minimal sejam sebelum setelah melahirkan gitu. Itu harus, kenapa? Karena untuk antibody gitu. Kalau semisal nggak dikasih, maka si pedetnya ini akan rentan terkena penyakit gitu. Sapi ini kalau disilamkan dengan sapi pedaging bisa nggak? Bisa, tapi biasanya dilihat proporsi si kerangka sapinya. Kalau misalkan sapi pedaging kan biasanya ya tergantung sih ya. Kalau misalkan sapi pedagingnya yang bangsa gede-gede, ya Brahman kayak gitu-gitu, nah itu kan harus disesuaikan dengan si kerangka sapi betinanya juga gitu. Nanti kalau misalkan sapi betinanya kecil sedangkan semennya itu sapi potong yang gede, kasihan dianya gitu. Takut risikonya terlalu tinggi untuk melahirkannya gitu. Nah, risiko kematiannya, risiko kerusakan di bagian alat vital betinanya gitu. Nah gitu. Beda-beda berarti. Kenapa? Hormonnya beda-beda berarti. Kalau hormon sapi sih sebenarnya sama. Cuman kalau misalkan untuk spek semennya itu beda-beda gitu. Gitu. Cara mengetahui sapi hamil gimana, Mas? Kita pertama harus ada recording. Harus ada pencatatan, ini sangat penting. Jadi kapan kita dikawinkan, inseminasi buatan, misalkan tanggal 1 bulan 10 dikawinkan di inseminasi buatan. Kita catat tuh. Kita lihat 21 hari selanjutnya siklus birahi. Kalau 21 hari selanjutnya itu birahi lagi, berarti kawinnya batal, gagal gitu. Otomatis harus dikawinkan lagi. Tapi kalau misalkan 21 hari selanjutnya itu kita amatin nggak ada birahi, maka itu berarti kemungkinan besar jadi. Nah nanti setelah ini nggak ada birahi nih, nanti langkah selanjutnya adalah PKB, pemeriksaan kebuntingan gitu. Jadi diperiksa tuh sama si medis gitu. Nah nanti ada nggak si embrionya gitu. Nah gitu, jadi cara mengetahuinya pertama harus ada recording. Yang kedua tadi ngamatin 21 hari selanjutnya itu apakah dia birahi lagi atau enggak gitu. Kalau misalnya udah gede si janinnya, itu akan kelihatan dari perutnya gitu. Perubahan dari susu kan? Susu otomatis pasti berubah. Semakin kan tadi ya, semakin bunting tua, maka si susu akan mengalami secara alaminya akan turun gitu. Akan turun. Jadi puncak laktasinya itu, puncak dia menghasilkan susu paling banyak itu biasanya dalam satu siklus itu 3 bulan pasca lahiran gitu. Setelah 3 bulan biasanya turun secara persisten gitu. Sampai nanti bunting tua udah sekitar 1 liter atau setengah liter udah kita keringkan, nggak diperah selama 2 bulan gitu. Oh, berarti habis ngelahirin susu diperas itu buat dibagi 2 ya, Mas? Dijual dan betul. Kalau misalkan kolostrum untuk pertama kali melahirkan itu wajib untuk si anaknya, bagi saya ya, wajib untuk si anaknya dan haram untuk dijual itu bagi saya gitu. Karena kenapa? Kasihan untuk antibody gitu. Nah nanti kalau misalkan udah 3 hari, 4 hari atau seminggu udah mulai jadi susu, baru kan itu lebih tuh, asalnya 5 liter bisa jadi 10 liter, 15 liter. Nah itu kan bisa dibagi ke pedet sama dijual atau diproduksi gitu. Ini anaknya lahir 2 ekor ya? Ya yang baru terakhir itu ada yang 1 minggu yang lalu, yang nomor 5. Kemudian yang 2 minggu yang lalu nomor 2. Gitu. Itu usia sampai bisa diperas susunya berapa? Biasanya ya kalau misalkan sepengetahuan saya di peternakan rakyat itu bisa nyampe 6-7 kali lahiran masih pelihara gitu. Jadi 6-7 kali masa laktasi, masa diperah. Itu berarti umur sekitar 9 tahunan atau 10 tahunan. Itu biasanya masih diperah gitu. Nah baru setelah itu diafkir, entah dijadikan digemukkan jadi sapi, bukan jadi sapi potongnya, jadi sapi pedaging lah gitu. Meskipun nanti kualitas dagingnya nggak sebagus sapi potong, atau bisa langsung dipotong gitu, nggak digemukkan dulu. Tapi beda cerita sama yang
industri yang perusahaan-perusahaan gede biasanya 3 generasi, 4 generasi itu udah ganti gitu. Karena untuk mempertahankan si susu gitu. Oke, kalau sudah nggak ada pertanyaan lagi, pemaparan saya segitu ya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.